Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk kita yang sedang belajar memahami hidup bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Di sini, kita tidak bicara tentang kesempurnaan. Kita bicara tentang proses, tentang bagaimana manusia, dengan segala luka dan keraguannya, tetap memilih untuk bangkit setiap hari, karena hidup. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi lembut pada kita, tapi kita bisa belajar untuk tetap tenang, meski dunia sedang kacau. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama di sini. Bagaimana menjadi lebih kuat tanpa kehilangan ketenangan. Bagaimana tetap lembut tanpa kehilangan arah. Selamat datang di perjalanan ini. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana pikiran berhenti berlari dan hati mulai memahami. Kita sering mengira emosi datang karena dunia yang terlalu keras, karena orang lain yang menyebalkan, karena keadaan yang tidak adil, karena hidup seolah selalu menekan dari segala arah. Padahal, kalau kita jujur pada diri sendiri, emosi jarang meledak tepat di saat kejadian itu terjadi. Ia muncul beberapa detik setelahnya, di ruang sunyi di dalam kepala kita, di tempat pikiran mulai memberi makna, menilai, dan menarik kesimpulan. Di sanalah semuanya bermula. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat sederhana, tapi sering kita abaikan. Bukan peristiwa yang membuat kita marah, kecewa, atau tersinggung, melainkan cara kita memandang peristiwa itu. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, namun hanya satu yang terbakar emosinya. Bukan karena yang satu lebih kuat, tetapi karena yang satu lebih cepat bereaksi, sementara yang lain memberi jarak antara dirinya dan kejadian itu. Kita mudah tersulut emosi, karena pikiran kita terbiasa bereaksi, bukan mengamati. Begitu sejuk tidak sesuai harapan, pikiran langsung berkata, ini salah. Begitu seseorang bersikap dingin, pikiran langsung berkata, aku tidak dihargai. Begitu keadaan tidak berjalan sesuai rencana, pikiran langsung berkata, ini tidak adil. Kalimat-kalimat inilah yang menyalakan api emosi. Bukan kejadian, bukan orang lain, melainkan cerita yang kita ciptakan sendiri di dalam kepala. Masalahnya, kita jarang menyadari proses ini. Emosi datang begitu cepat, seolah otomatis. Kita marah sebelum sempat berpikir. Kita tersinggung sebelum sempat memahami. Kita bereaksi sebelum sempat memilih. Dan ketika emosi sudah mengambil alih, akal sehat biasanya datang terlambat. Stoikisme tidak menolak emosi. Ia tidak menyuruh kita menjadi dingin, kaku, atau mati rasa. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajak kita mengenali bagaimana emosi terbentuk. Karena sesuatu yang kita pahami tidak lagi sepenuhnya menguasai kita. Para filsuf Stoik melihat bahwa manusia menderita bukan karena kenyataan, tetapi karena penilaiannya terhadap kenyataan. Pikiran kita sering bekerja seperti hakim yang terlalu cepat memvonis tanpa mendengar keseluruhan cerita. Dan setiap vonis yang terburu-buru itu hampir selalu diikuti oleh gejolak emosi. Kita juga mudah tersulut emosi karena kita ingin dunia berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin orang lain mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kita ingin keadaan selalu mendukung. Kita ingin hidup terasa adil setiap saat. Keinginan-keinginan ini terdengar wajar, tapi di sanalah sumber kegelisahan bersembunyi. Ketika harapan bertabrakan dengan kenyataan, emosi pun muncul. Marah karena tidak didengar. Kesal karena tidak dihargai. Kecewa karena tidak sesuai rencana. Bukan karena kejadian itu sendiri terlalu besar, tapi karena harapan kita terlalu kaku. Stoikisme mengajak kita untuk mulai jujur pada diri sendiri, bahwa banyak emosi bukanlah tanda dunia yang kejam, melainkan tanda pikiran yang belum terlatih. Kita bereaksi bukan karena kita lemah, tetapi karena kita belum terbiasa memberi jarak antara apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan. Dan jarak itu sangat penting. Tanpa jarak, kita hidup dalam mode reaksi. Setiap kata orang lain bisa melukai. Setiap keadaan bisa memancing amarah. Setiap gangguan kecil terasa seperti serangan pribadi. Hidup menjadi melelahkan, bukan karena masalahnya besar, tetapi karena pikiran kita selalu siaga untuk tersulut. Disinilah Stoikisme mulai menawarkan jalan yang berbeda. Bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah posisi kita terhadap dunia. Bukan dengan menekan emosi, tetapi dengan memahami dari mana emosi itu berasal. Ketika kita mulai menyadari bahwa emosi adalah hasil dari penilaian, kita mendapatkan kembali sedikit kendali. Kita mungkin tidak bisa menghentikan peristiwa datang, tapi kita bisa belajar memperlambat reaksi. Kita bisa belajar bertanya, sebelum emosi mengambil alih,
Apakah ini benar-benar seburuk yang kupikirkan? Apakah ini layak menghabiskan energiku? Pembuka ini bukan tentang menjadi tenang seketika. Ini tentang kesadaran awal bahwa ketenangan bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, melainkan sesuatu yang dilatih. Dan latihan itu dimulai dari satu hal sederhana, menyadari bahwa api emosi tidak datang dari luar, tetapi dari cara kita memandang apa yang terjadi. Dari kesadaran inilah perjalanan stoik dimulai, bukan untuk menjadi kebal terhadap dunia, tetapi untuk tidak lagi menjadi tawanan reaksi diri sendiri. Ada satu kesalahan kecil yang sering kita lakukan, tapi dampaknya besar. Kita bereaksi terhadap hampir semua hal, seolah semuanya adalah urusan kita. Setiap ucapan orang lain, kita masukkan ke hati. Setiap kejadian di luar rencana kita anggap sebagai ancaman. Setiap hal yang tidak sesuai keinginan kita perlakukan seperti masalah pribadi. Disinilah, stoikisme mengajarkan sebuah prinsip dasar yang mengubah cara melihat hidup. Dikotomi kendali. Sederhananya begini, dalam hidup, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dan ada hal-hal yang sama sekali tidak berada dalam kendali kita. Yang berada dalam kendali kita adalah pikiran, penilaian, sikap, dan tindakan kita sendiri. Yang tidak berada dalam kendali kita adalah pendapat orang lain, sikap mereka, cuaca, masa lalu, hasil akhir, dan bagaimana dunia bereaksi terhadap kita. Masalahnya, emosi sering muncul ketika kita mencampur adukan dua hal ini. Kita marah karena orang lain tidak berubah. Kita kecewa karena hasil tidak sesuai harapan. Kita gelisah karena masa depan belum pasti. Padahal, semua itu berada di luar wilayah kendali kita. Stoikisme tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh peduli, tetapi ia mengingatkan, tidak semua hal layak memancing reaksi emosional. Ketika kita bereaksi terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita sedang menyerahkan ketenangan kita secara kuma-kuma. Coba perhatikan, berapa banyak energi yang habis hanya untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita ubah. Ucapan orang yang sudah terlanjur keluar, keputusan orang lain yang tidak melibatkan kita, keadaan yang sudah terjadi dan tidak bisa diulang. Semakin kita berusaha mengendalikan hal-hal ini, semakin kuat emosi negatif mencengkeram kita. Bukan karena kita kurang kuat, tapi karena kita sedang bertarung di medan yang salah. Para stoik memahami satu hal penting. Ketenangan lahir bukan dari dunia yang patuh pada keinginan kita, melainkan dari pikiran yang tahu batas, tahu kapan harus bertindak, dan tahu kapan harus melepaskan. Ketika seseorang meremehkan kita, yang berada dalam kendali kita bukanlah pendapatnya, melainkan bagaimana kita menafsirkan ucapannya. Ketika rencana gagal, yang berada dalam kendali kita bukan hasilnya, melainkan respons kita terhadap kegagalan itu. Ketika hidup terasa tidak adil, yang berada dalam kendali kita bukan keadilan dunia, melainkan karakter kita saat menghadapinya. Begitu kita memahami ini, banyak emosi mulai kehilangan kekuatannya, bukan karena masalahnya menghilang tetopi karena kita berhenti menaruh emosi di tempat yang salah. Dikotomi kendali bukan ajaran untuk pasrah, melainkan untuk fokus. Fokus pada apa yang benar-benar bisa kita lakukan. Fokus pada satu wilayah kecil yang sepenuhnya milik kita. Pikiran dan tindakan. Di luar itu adalah wilayah yang sebaiknya tidak kita beri kuasa atas batin kita. Bayangkan betapa ringannya hidup jika kita berhenti bereaksi terhadap hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Kita tidak lagi tersinggung oleh setiap pendapat, tidak lagi hancur oleh setiap penolakan, tidak lagi marah pada keadaan yang memang di luar kendali. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita bijak memilih di mana emosi kita ditempatkan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti tidak merasa apa-apa. Ketenangan berarti tahu mana yang layak kita perjuangkan secara batin, dan mana yang cukup kita terima tanpa perlawanan emosional. Dan ketika kita berhenti bereaksi terhadap semua hal, kita mulai memiliki ruang untuk berpikir jernih, ruang untuk bertindak dengan sadar, ruang untuk memilih respons, bukan sekadar reaksi. Dari sinilah ketenangan mulai terasa nyata, bukan karena dunia berubah menjadi lebih ramah, tetapi karena kita berhenti menyerahkan kendali batin kepada hal-hal yang memang bukan milik kita. Ada satu momen kecil yang sering kita lewatkan, tapi di sanalah ketenangan sebenarnya ditentukan, bukan saat emosi sudah meledak, bukan saat kata-kata terlanjur keluar, melainkan beberapa detik sebelum itu terjadi. Stoikisme menyebut momen ini sebagai ruang batin, sebuah jeda halus antara apa yang terjadi di luar dan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Sayangnya, kebanyakan dari kita hidup tanpa menyadari keberadaan jeda ini. Kita langsung bereaksi, cepat, otomatis, seolah tidak ada pilihan lain. Ketika seseorang berbicara dengan nada tinggi, kita langsung membalas. Ketika pesan tidak dibalas,
pikiran langsung berasumsi. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, emosi langsung mengambil alih. Padahal, jika kita berani berhenti sejenak, kita akan menyadari sesuatu yang penting. Emosi tidak memaksa kita untuk bereaksi. Ia hanya mengetuk. Yang sering terjadi, kita membuka pintu itu tanpa berpikir. Para filsuf Stoik percaya bahwa manusia tidak dikuasai oleh peristiwa, melainkan oleh kebiasaan bereaksinya sendiri. Reaksi yang terlalu cepat membuat kita kehilangan kendali atas diri. Kita berkata dan bertindak bukan dari kebijaksanaan, tetapi dari dorongan sesaat. Jeda batin adalah latihan untuk mengambil kembali kendali itu. Jeda ini tidak membutuhkan waktu lama. Kadang hanya satu tarikan napas, kadang hanya satu pertanyaan sederhana di dalam kepala. Tapi, dampaknya besar. Karena di dalam jeda itulah kita berpindah dari mode reaksi ke mode kesadaran. Saat emosi muncul, tubuh memberi sinyal, jantung berdegup lebih cepat, napas menjadi pendek. Stoikisme mengajak kita untuk tidak langsung melawan sinyal ini, tetapi menyadarinya, karena kesadaran adalah awal dari kendali. Dengan menyadari, kita berkata pada diri sendiri, ada emosi di sini, tapi aku tidak harus mengikutinya. Ini bukan tentang menahan emosi, melainkan memberi jarak. Sama seperti melihat awan lewat di langit, tanpa harus mengejarnya. Emosi akan datang, tapi ia juga akan pergi jika kita tidak memberinya bahan bakar berupa reaksi impulsif. Banyak penyesalan dalam hidup lahir bukan dari niat buruk, tetapi dari reaksi yang terlalu cepat, kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali, keputusan yang dibuat saat emosi memuncak, hubungan yang rusak karena satu momen tanpa jeda. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kita melawan, tetapi mampu kita menahan diri untuk tidak bereaksi sembarangan. Orang yang mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi adalah orang yang memimpin dirinya sendiri. Jeda batin juga memberi kita kesempatan untuk memilih respons yang lebih selaras dengan nilai kita. Saat kita berhenti, kita bisa bertanya, apakah reaksiku ini mencerminkan karakter yang ingin aku jaga? Apakah ini akan memperbaiki keadaan? Atau hanya meluapkan emosi sesaat? Seringkali, ketika jeda itu kita ambil, dorongan untuk bereaksi mulai melemah. Apa yang awalnya terasa mendesak, perlahan kehilangan urgensinya. Kita menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi sekarang. Tidak semua hal perlu dibalas. Tidak semua emosi perlu diwujudkan dalam tindakan. Latihan jeda batin bukan sesuatu yang langsung sempurna. Kita akan gagal berkali-kali, tapi setiap kali kita ingat untuk berhenti walau hanya 1 detik lebih lama dari biasanya, kita sedang melatih otot batin kita. Dan seperti otot lain, semakin sering dilatih, semakin kuat ia menahan beban di dunia. Yang mendorong kita untuk selalu bereaksi cepat, jeda, adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak terbawa arus. Keberanian untuk memilih tenang, bukan karena takut, tetapi karena sadar. Stoikisme tidak meminta kita menjadi lambat dalam bertindak, tetapi bijak dalam merespons. Ada perbedaan besar antara kecepatan dan ketergesa-gesaan. Jeda batin adalah garis pemisah di antara keduanya. Ketika kita mulai memberi ruang sebelum bereaksi, hidup terasa sedikit lebih lapang. Kita tidak lagi menjadi tawanan emosi sesaat. Kita mulai bertindak dari kejernihan, bukan dari dorongan. Dan disitulah ketenangan perlahan tumbuh. Bukan karena emosi menghilang, tetapi karena kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Seringkali kita berkata, aku marah karena dia melakukan itu. Atau aku kecewa karena keadaan ini. Seolah-olah peristiwa di luar sana memiliki kuasa langsung untuk melukai batin kita. Namun, stoikisme mengajak kita melihat lebih dalam. Bukan peristiwa yang menyakiti, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. 2 orang bisa mengalami kejadian yang sama, tetapi merasakan emosi yang sangat berbeda. Yang satu tenang, yang lain hancur. Jika peristiwanya sama, maka sumber perbedaannya bukan di luar, melainkan di dalam. Setiap kejadian datang dalam bentuk yang netral. Ia hanya terjadi, makna baru muncul ketika pikiran kita mulai bekerja. Pikiran memberi label, memberi tafsir, lalu menarik kesimpulan. Dan di sanalah emosi mulai tumbuh. Seseorang berbicara singkat kepada kita. Peristiwanya, kalimat pendek. Penilaiannya, dia meremehkanku. Emosinya, marah, tersinggung, terluka. Padahal bisa saja penilaian itu keliru. Bisa saja orang itu sedang lelah, tergesa, atau tidak menyadari nada bicaranya. Namun karena pikiran kita sudah lebih dulu menilai, emosi pun muncul seolah tak terhindarkan. Kita jarang marah pada fakta. Kita marah pada cerita yang kita bangun di atas fakta. Stoikisme mengingatkan bahwa pikiran kita bukan selalu penafsir yang jujur. Ia sering terburu-buru,
dipengaruhi luka lama, pengalaman masa lalu, dan ketakutan yang dalam. Penilaian yang lahir dari pikiran seperti ini cenderung memperbesar masalah dan memperkecil kejernihan. Masalahnya, kita sering menganggap penilaian kita sebagai kebenaran mutlak. Kita tidak berkata, aku menilai ini buruk, tetapi ini memang buruk. Dari sinilah penderitaan batin semakin menguat. Karena kita merasa emosi kita sepenuhnya dibenarkan oleh keadaan, Stoikisme mengajak kita untuk memisahkan antara kejadian dan penilaian. Ketika sesuatu terjadi, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar terjadi? Dan apa yang sedang aku tambahkan dengan pikiranku? Pertanyaan ini sederhana, tapi membuka ruang besar. Karena ketika kita menyadari bahwa penilaian bisa diubah, emosi pun mulai melemah. Bukan karena kita memaksa diri untuk tenang, tetapi karena fondasi emosinya mulai goyah. Banyak hal yang dulu terasa menyakitkan, perlahan terlihat berbeda ketika penilaian kita berubah. Apa yang dulu dianggap penghinaan, kini terlihat sebagai ketidaktahuan. Apa yang dulu dianggap kegagalan, kini terlihat sebagai proses. Apa yang dulu dianggap ancaman, kini terlihat sebagai tantangan sementara. Ini bukan soal menghibur diri dengan pikiran positif palsu. Stoikisme tidak mengajarkan penyangkalan. Ia mengajarkan kejernihan. Melihat sesuatu apa adanya tanpa tambahan. Drama dari pikiran yang tidak perlu. Ketika kita berhenti memberi label berlebihan pada peristiwa, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi menanggung beban emosi yang sebenarnya berasal dari interpretasi kita sendiri. Kita belajar menerima fakta tanpa langsung menjadikannya luka. Para Stoik percaya bahwa kebebasan batin lahir saat kita tidak lagi diperbudak oleh penilaian kita sendiri. Dunia tetap sama. Orang-orang tetap seperti adanya. Kejadian tetap datang. Tanpa azan, yang berubah adalah cara kita menanggapinya. Dan disitulah ketenangan mulai terasa nyata. Bukan karena hidup menjadi lebih ramah, tetapi karena kita berhenti menambahkan penderitaan di atas kenyataan. Ketika kita menyadari bahwa yang melukai bukan peristiwa, melainkan penilaian, kita mendapatkan kembali satu kekuatan penting, kemampuan untuk memilih makna. Dan saat kita mampu memilih makna, emosi tidak lagi menjadi penguasa, melainkan tamu yang bisa kita sambut dengan sadar. Disinilah Stoikisme bekerja dengan halus. Tidak mengubah dunia, tidak memaksa perasaan, hanya mengajak kita berpikir lebih jernih, agar luka tidak lahir dari cerita yang kita buat sendiri. Amarah sering kita anggap sebagai reaksi yang wajar, bahkan kadang kita membelanya. Kita berkata, aku marah karena aku benar. Atau, kalau aku tidak marah, orang akan menginjak-injakku. Seolah-olah amarah adalah tanda kekuatan, tanda kirik, tanda bahwa kita tidak diam diperlakukan tidak adil. Namun Stoikisme melihat amarah dari sudut yang jauh lebih jujur. Amarah bukanlah pelindung, ia adalah api. Dan seperti api pada umumnya, ia selalu membakar lebih dulu orang yang menyalakannya. Ketika amarah muncul, pikiran menyempit. Kita berhenti melihat dengan jernih. Kata-kata yang keluar bukan lagi hasil pertimbangan, melainkan luapan. Tindakan yang kita ambil bukan lagi pilihan sadar, melainkan dorongan sesaat. Dan seringkali, setelah amarah mereda, yang tersisa hanyalah penyesalan. Bukan karena kita lemah, tetapi karena amarah tidak pernah membawa kebijaksanaan. Para filsuf Stoik menganggap amarah sebagai bentuk kegilaan sementara. Bukan kegilaan dalam arti kehilangan akal sepenuhnya, tetapi kondisi di mana akal diturunkan derajatnya dan emosi diberi kemudi. Dalam keadaan seperti ini, kita jarang bertindak sesuai nilai terbaik kita. Yang menarik, amarah hampir selalu menyamar. Ia tidak datang dengan berkata, aku akan merusakmu. Ia datang dengan alasan yang terdengar masuk akal. Ia berkata, ini demi keadilan. Ini supaya dia jera. Ini karena aku tidak mau diremehkan. Dan karena alasan-alasan ini terdengar benar, kita membiarkan amarah tumbuh. Padahal, semakin lama kita memeliharanya, semakin besar kerusakan yang ditimbulkannya. Hubungan menjadi renggang. Kepercayaan rusak. Dan yang paling sering kita abaikan, ketenangan batin kita sendiri hilang. Stoikisme tidak meminta kita untuk menelan ketidakadilan dengan diam. Ia hanya mengingatkan bahwa amarah adalah alat yang buruk untuk memperbaiki keadaan. Tindakan yang lahir dari amarah jarang tepat sasaran. Ia cenderung berlebihan, melukai, dan seringkali memperburuk masalah. Perhatikan betapa amarah membuat kita ingin menang, bukan memahami, membalas, bukan menyelesaikan, meluapkan, bukan memperbaiki. Dalam kondisi ini, tujuan awal sering terlupakan. Yang tersisa hanya kebutuhan untuk melampiaskan emosi. Api tidak pernah membedakan siapa yang benar. Dan
siapa yang salah. Ia hanya membakar apapun yang dekat dengannya. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan meluapkan amarah, tetapi pada kemampuan menahannya hingga akal kembali memimpin. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa marah, tetapi memilih untuk tidak dikendalikan olehnya. Ini bukan berarti menekan emosi sampai meledak di kemudian hari. Ini tentang mengenali amarah sejak awal, sebelum ia membesar, tentang menyadari tanda-tandanya, lalu memilih untuk tidak memberi bahan bakar, karena amarah hidup dari cerita yang kita uleng-uleng di kepala. Semakin kita mengingat hinaan, ketidakadilan, atau rasa sakit itu, semakin besar apinya. Ketika kita berhenti mengulang cerita itu, amarah mulai kehilangan tenaganya. Para Stoik menyarankan satu sikap sederhana: tunda reaksi saat marah, bukan untuk menghindar, tetapi untuk memberi waktu pada akal sehat kembali ke tempatnya. Banyak konflik akan mengecil dengan sendirinya jika tidak langsung disiram amarah. Dan jika tindakan memang perlu diambil, biarlah ia lahir dari kejernihan, bukan dari panasnya emosi. Tindakan seperti ini mungkin tidak memuaskan ego, tetapi jauh lebih efektif dan bermartabat. Amarah menjanjikan kelegaan sesaat, tapi menagih harga yang mahal. Ia merusak ketenangan, mengikis kebijaksanaan, dan sering meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Stoikisme mengajak kita untuk jujur. Setiap kali kita membiarkan amarah memimpin, yang paling dirugikan bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Karena api amarah mungkin diarahkan keluar, tetapi yang pertama kali terbakar selalu pemiliknya. Banyak dari kita terjebak di dua ekstrem saat berhadapan dengan emosi. Yang pertama, menekan emosi, berpura-pura kuat, mengabaikan apa yang dirasakan, meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, padahal di dalam sedang bergejolak. Yang kedua, melampiaskan emosi, membiarkannya keluar tanpa kendali, berkata kasar, menyakiti, merusak, lalu berharap setelah itu hati menjadi lega. Stoikisme tidak memilih salah satu dari keduanya. Ia menawarkan jalan yang lebih tenang dan lebih jujur. Mengelola emosi. Mengelola emosi berarti mengakui keberadaannya tanpa menyerah padanya. Emosi diperlakukan bukan sebagai musuh yang harus ditekan, dan bukan pula sebagai raja yang harus dituruti, melainkan sebagai sinyal yang perlu dipahami. Setiap emosi membawa pesan. Marah memberitahu bahwa ada batas yang terasa dilanggar. Sedih memberitahu bahwa ada kehilangan. Takut memberitahu bahwa ada sesuatu yang dianggap mengancam. Masalah muncul ketika kita berhenti pada emosinya saja, tanpa menelusuri pesan di baliknya. Menekan emosi membuat pesan itu terkubur. Melampiaskan emosi membuat pesan itu kabur dalam kekacauan. Stoikisme mengajarkan satu sikap penting: beri ruang, tapi beri arah. Ketika emosi muncul, langkah pertama bukan menolaknya, tapi menyadarinya. Mengatakan pada diri sendiri, dengan jujur, aku sedang marah, atau aku sedang kecewa. Kesadaran ini sederhana, tapi ia memutus rantai otomatis antara emosi dan reaksi. Setelah itu, Stoik mengajak kita bertanya, dari penilaian apa emosi ini muncul? Pikiran apa yang sedang kupegang, hingga perasaan ini muncul? Dengan pertanyaan ini, kita tidak lagi terjebak di permukaan emosi, tetapi masuk ke akarnya. Disinilah pengelolaan dimulai. Berbeda dengan melampiaskan, pengelolaan emosi memberi waktu. Ia menunda tindakan, bukan untuk menghindar, tetapi untuk memilih respons yang lebih selaras dengan nilai kita. Tidak semua emosi perlu diwujudkan dalam tindakan. Tidak semua perasaan perlu diumumkan. Menekan emosi sering melahirkan kepahitan tersembunyi. Kita terlihat tenang, tapi di dalam menumpuk luka. Sementara melampiaskan emosi sering melahirkan penyesalan. Kita merasa lega sesaat, tapi merusak banyak hal setelahnya. Mengelola emosi berada di tengah. Ia menjaga kejujuran batin tanpa merusak dunia di sekitar. Para Stoik percaya bahwa emosi yang dikelola dengan baik justru memperkuat karakter. Kita menjadi lebih peka tanpa menjadi rapuh, lebih tegas tanpa menjadi kasar, lebih tenang tanpa menjadi dingin. Ini adalah latihan, bukan bakat. Tidak ada yang langsung mahir. Kita akan gagal. Kita akan sesekali terpancing. Tapi, setiap kali kita memilih untuk memahami emosi alih-alih menuruti atau menekannya, kita sedang membangun kebijaksanaan. Mengelola emosi juga berarti menerima bahwa tidak semua perasaan harus segera diselesaikan. Beberapa emosi perlu waktu untuk mereda. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk cepat tenang. Kita hanya perlu tidak membuat keadaan lebih buruk dengan reaksi yang tergesa. Stoikisme mengajarkan bahwa kendali diri bukan berarti hidup tanpa gejolak, melainkan mampu berdiri tegak di tengahnya. Emosi boleh datang, tapi tidak diberi kunci kemudi. Ketika kita berhenti memusuhi emosi dan berhenti pula membiarkannya berkuasa,
hubungan kita dengan diri sendiri menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi bertarung di dalam dan tidak lagi merusak. Keluar, inilah ketenangan versi stoik, bukan ketenangan yang kosong, melainkan ketenangan yang sadar. Tenang bukan karena tidak merasa apa-apa, tetapi karena kita tahu apa yang kita rasakan dan tahu apa yang perlu kita lakukan dengannya. Banyak kegelisahan bukan lahir dari masalah besar, tetapi dari pikiran yang terlalu penuh. Kita memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Kita membawa terlalu banyak asumsi. Kita memelihara terlalu banyak kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Stoikisme melihat ini dengan sangat jelas. Pikiran yang rumit adalah pintu masuk bagi emosi yang mudah tersulut. Semakin penuh kepala kita, semakin sedikit ruang untuk tenang. Kesederhanaan pikiran bukan berarti berpikir dangkal, bukan juga berarti mengabaikan tanggung jawab. Kesederhanaan pikiran berarti mengurangi beban mental yang sebenarnya tidak perlu kita pikul. Perhatikan bagaimana pikiran kita bekerja. Satu kejadian kecil bisa berkembang menjadi puluhan skenario di kepala. Satu ucapan bisa dayulang-ulang, ditafsirkan, dibesar-besarkan. Satu kekhawatiran bisa menjalar kemana-mana tanpa henti. Bukan karena masalahnya besar, tetapi karena pikiran kita tidak berhenti menambahkan lapisan demi lapisan cerita. First, mengajarkan untuk kembali pada hal yang esensial. Apa yang benar-benar terjadi? Apa yang benar-benar penting saat ini? Apa yang benar-benar bisa kita lakukan sekarang? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, banyak beban mental mulai gugur dengan sendirinya. Kesederhanaan pikiran juga berarti berhenti hidup di semua waktu sekaligus. Kita sering terjebak antara penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Pikiran melompat ke sana kemari, sementara tubuh berada di sini, di saat ini. Ketidaksinkronan inilah yang melelahkan batin. Stoikisme mengajak kita untuk kembali ke momen. Bukan karena masa lalu dan masa depan tidak penting, tetapi karena saat inilah satu-satunya tempat di mana kita bisa bertindak. Memikirkan hal-hal di luar jangkauan saat ini hanya menambah beban tanpa menambah solusi. Banyak emosi negatif tumbuh subur dari pikiran yang tidak disaring. Kita menerima semua pikiran seolah semuanya layak dipercaya. Padahal, tidak semua yang muncul di kepala kita benar. Tidak semua perlu diikuti. Tidak semua perlu ditanggapi. Kesederhanaan pikiran mengajarkan keberanian untuk berkata, cukup. Cukup memikirkan hal yang tidak bisa dikendalikan. Cukup mengulang cerita yang sama. Menambah kekhawatiran di atas kekhawatiran. Dengan menyederhanakan pikiran, kita mulai memilah. Mana yang penting, mana yang hanya kebisingan. Mana yang perlu tindakan, mana yang cukup dilepaskan. Hidup menjadi terasa lebih ringan bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tidak lagi membawa semuanya ke dalam kepala kita berhenti. Memikul beban yang bukan milik kita. Stoikisme percaya bahwa ketenangan lahir dari pikiran yang tertata, bukan dari dunia yang sempurna. Dunia akan selalu kompleks. Manusia akan selalu rumit. Kejadian akan selalu tak terduga. Tetapi pikiran kita tidak harus ikut menjadi rumit. Ketika pikiran disederhanakan, emosi pun ikut melunak. Kita tidak lagi mudah tersulut karena tidak ada tumpukan bahan bakar di dalam diri. Kita merespon secukupnya, tidak berlebihan. Kesederhanaan pikiran adalah latihan harian. Ia membutuhkan kesadaran, kedisiplinan, dan keberanian untuk melepaskan hal-hal yang terasa penting, padahal tidak esensial. Dan dari latihan inilah, ruang batin mulai terbuka. Ruang untuk bernapas, ruang untuk jernih, ruang untuk tenang. Bukan karena hidup menjadi lebih sederhana, tetapi karena kita berhenti mempersulitnya di dalam pikiran sendiri. Ketenangan yang sejati jarang dibentuk di tengah keramaian. Ia lahir di tempat yang sunyi, saat tidak ada yang menilai, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang mengawasi. Di sanalah karakter kita diuji. Bukan siapa kita di depan orang lain, tetapi siapa kita ketika hanya ada diri sendiri dan pikiran sendiri. Stoikisme menyebut ini sebagai disiplin sunyi. Banyak orang tampak tenong di luar, tapi bergolak di dalam. Mereka bisa mengendalikan diri saat dilihat, namun kehilangan kendali ketika sendirian. Ini terjadi karena ketenangan belum menjadi karakter, melainkan hanya tampilan. Disiplin sunyi adalah latihan untuk membentuk ketenangan dari dalam, bukan dari tekanan sosial. Saat tidak ada yang melihat, pikiran kita bekerja tanpa topeng. Keluhan muncul, amarah yang tertahan mulai berbicara, kekhawatiran yang disembunyikan mulai berisik. Justru di momen inilah kita punya kesempatan terbesar untuk melatih diri. Para Stoik percaya bahwa apa yang kita latih dalam sunyi akan muncul dengan sendirinya saat diuji. Jika di dalam kita terbiasa panik, mengeluh, dan mengutuk keadaan, maka di luar pun kita akan mudah tersulut. Tapi jika di dalam kita belajar tenang, menerima, dan berpikir jernih, maka ketenangan itu akan mengalir secara alami.
Disiplin sunyi tidak selalu berarti duduk bermeditasi lama. Ia bisa hadir dalam bentuk sederhana, mengamati pikiran tanpa menghakimi, menahan diri untuk tidak bereaksi meski tidak ada konsekuensi sosial, memilih sikap tenang meski tidak ada yang memberi apresiasi. Ini adalah latihan yang tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Banyak orang hanya mengendalikan emosi karena takut penilaian orang lain. Tapi ketika tekanan itu hilang, emosi bebas meledak. Stoikisme mengajarkan standar yang lebih tinggi, mengendalikan diri karena menghormati diri sendiri. Saat sendirian, kita belajar jujur. Jujur bahwa kita marah. Jujur bahwa kita kecewa, tapi juga jujur untuk tidak terus memberi makan emosi itu dengan pikiran yang berulang-ulang. Kita memilih untuk tidak memperpanjangnya, meski tidak ada yang akan tahu. Disiplin sunyi juga berarti melakukan hal yang benar, meski tidak ada imbalan. Menjaga pikiran tetap bersih, meski tidak ada yang memuji. Memilih tenang, meski tidak ada yang menuntut. Ini sulit, karena ego kita sering ingin dilihat, ingin diakui, ingin dianggap kuat, tapi ketenangan sejati tidak membutuhkan penonton. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang kita aktifkan saat dibutuhkan, tetapi sesuatu yang kita bangun perlahan, setiap hari, dalam hal-hal kecil yang sunyi, dalam cara kita berbicara pada diri sendiri, dalam cara kita menanggapi pikiran. Negidi, dalam pilihan-pilihan kecil yang tampak sepele, ketika disiplin sunyi menjadi kebiasaan, dunia luar kehilangan banyak kuasanya. Gangguan tidak lagi terasa terlalu mengancam. Ucapan orang lain tidak lagi mudah melukai. Karena di dalam, kita sudah terbiasa berdiri dengan tenang. Tenang yang lahir dari disiplin sunyi, bukan tenang yang rapuh. Ia tidak runtuh saat diuji. Ia tidak bergantung pada keadaan. Ia berdiri di atas fondasi yang kuat, penguasaan diri. Dan pada akhirnya, ketenangan seperti inilah yang paling bisa diandalkan. Bukan karena hidup selalu tenang, tetapi karena kita sudah melatih diri untuk tetap tenang, bahkan saat tidak ada yang melihat. Jika ada satu kesalahpahaman tentang ketenangan, itu adalah anggapan bahwa orang yang tenang hidupnya lebih mudah. Seolah-olah ketenangan adalah hasil dari dunia yang ramah, keadaan yang mendukung, dan masalah yang jarang datang. Padahal stoikisme justru mengajarkan kebalikannya. Tenang bukan hadiah dari hidup yang ringan. Tenang adalah hasil dari pikiran yang terlatih. Sepanjang perjalanan ini, kita tidak belajar cara menghilangkan masalah. Kita belajar cara berdiri dengan lebih tegak di hadapan masalah. Kita tidak berusaha membuat dunia patuh pada keinginan kita, tetapi melatih diri agar tidak goyah oleh dunia. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa emosi. Ia tidak menjanjikan hari-hari yang selalu damai. Yang ia tawarkan adalah kemampuan untuk tetap utuh di tengah kekacauan, untuk tetap jernih saat keadaan tidak ideal, untuk tetap memilih sikap yang selaras dengan nilai meski emosi sedang bergejolak. Ketenangan seperti ini tidak datang secara instan. Ia dibentuk dari kebiasaan kecil yang sering tidak terlihat, dari jeda sebelum bereaksi, dari keberanian melepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan, dari kesediaan menata pikiran, bukan memaksa dunia berubah. Setiap kali kita memilih untuk tidak tersulut, kita sedang melatih pikiran. Setiap kali kita menahan diri dari reaksi impulsif, kita sedang menguatkan karakter. Setiap kali kita merespons dengan sadar, bukan bereaksi dengan emosi, kita sedang membangun ketenangan yang tahan uji. Dan latihan ini tidak selalu terasa nyaman. Ada saat-saat di mana kita ingin meluapkan, ingin membalas, ingin menyerah pada dorongan sesaat. Tapi justru di titik itulah latihan stoik bekerja. Bukan dengan mematikan perasaan, tetapi dengan mengarahkan diri. Hidup akan tetap membawa tantangan. Orang-orang tetap akan bersikap di luar kendali kita. Keadaan tetap tidak selalu adil. Stoikisme tidak menyangkal semua itu. Ia hanya mengingatkan bahwa di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu wilayah yang bisa kita kuasai sepenuhnya. Pikiran dan sikap kita sendiri. Ketika pikiran terlatih, ketenangan tidak lagi rapuh. Ia tidak runtuh hanya karena satu ucapan. Ia tidak hancur oleh satu kegagalan. Ia tidak goyah oleh satu hari yang buruk. Karena ia berdiri di atas kesadaran, bukan kenyamanan. Tenang versi stoik bukan berarti pasif. Ia bukan menyerah. Bentuk keberanian yang sunyi. Keberanian untuk tidak dikuasai oleh emosi. Keberanian untuk tetap jernih ketika dunia mencoba menarik kita ke dalam kekacauan pada akurnia. Ketenangan bukan tujuan yang dikejar mati-matian. Ia adalah efek samping dari hidup yang dijalani dengan kesadaran. Ketika kita berhenti bereaksi, berlebihan, berhenti memikul beban yang bukan milik kita, dan berhenti menambah penderitaan di dalam pikiran sendiri, ketenangan datang dengan sendirinya. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah,
tetapi karena kita sudah siap menghadapinya, dan mungkin disitulah kebebasan sejati berada. Bukan pada dunia yang selalu sesuai harapan, melainkan pada diri yang tidak lagi mudah goyah oleh apapun yang datang. Tenang, bukan karena hidup ramah. Tenang, karena pikiran telah terlatih.